Ada orang-orang memberikan pengajian kemudian diusir, dibubarkan dan lain sebagainya, merusak, dianggap merusak. Pertanyaannya adalah, ketika perzinahan, orang-orang minum khamar, mereka dugem, apakah itu tidak merusak? Apakah itu tidak merusak? Jauh lebih merusak. Maka hari ini untuk melakukan kerusakan atau untuk menjauhkan kita dari Islam itu perlu adanya struktur, metode yang terstruktur agar kita bisa agar mereka bisa menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Sama bahasan kita hari ini adalah orang yang tidak suka terhadap Islam, atau dia ajak orang lain untuk keluar daripada Islam, atau dia ajak orang lain untuk tidak meninggikan nilai-nilai Islam. Dia kalau cuman mengajak saja, Pak, itu mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau cuman ngajak saja, yuk Pak, kita tidak usah ke masjid, mungkin bisa jadi ditolak sama bapak tadi, tidak, aku mau sholat. Tapi sekarang tidak begitu. Cara membuat manusia berpaling daripada agama itu, apa yang diinginkan oleh manusia tadi, itu cara dia. Kalau cuma lewat mulut tak mempan hari ini, tapi dibuatlah dia, diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan kesibukan, diberikan, mohon maaf, hal-hal yang membuat dia bisa berpaling daripada agama. Apa yang bisa membuat manusia yang berpaling daripada agama? Tinggal putar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah selalu memberikan kita keberkahan, meluaskan rezeki kita, memberikan kesehatan, menjadikan kita manusia yang istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba sedikit ataupun banyak mempelajari beberapa hal. Yang ingin kita bahas di subuh hari ini adalah Nawaqidul Islam. Ada kitab sederhana, buku dia kecil, judulnya Nawaqidul Islam, yang bisa membatalkan Islam. Jadi pembatal Islam, namanya pembatalan di dalam Islam. Artinya apa? Bisa merusak Islam. Apabila perbuatan ini dilakukan oleh umat manusia, orang muslim terkhususnya, maka dia bisa mengeluarkan diri dia daripada Islam. Tetapi para ulama berbeda pendapat pada aspek ini. Yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang melakukan perbuatan ini, kata para ulama, bisa keluar daripada Islam, bisa terjerumus dalam kekufuran. Dia tidak Islam atau batal secara keislaman dia atau syahadat dia, tetapi lebih tepatnya beliau terjerumus dalam penyakit kufur
Yang penyakit kufur ini, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia bisa kekal di dalam api neraka, sama seperti dengan orang-orang yang kafir. Sama seperti dengan orang-orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena pada posisi ini, orang-orang ini sedang menduakan Allah, mereka sedang menjadikan orang lain kawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perbuatan itu yang memang tidak diinginkan oleh Islam. Salah satu contoh perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan diindikasikan sebagai perbuatan yang bahasa lain disebut dengan ketika mereka melakukan perbuatan demikian, maka Allah telah melakukan atau memberikan sifat tersebut kepada para pelakunya. Contohnya kafir. Kafir. Ada orang yang mengkafirkan orang kafir, tapi tidak mengkafirkan orang kafir. Ada orang mengkafirkan orang Islam, tapi tidak mengkafirkan orang kafir. Ini masuk dalam kategori yang bisa merusak atau membatalkan keislaman dia. Maka disebut dengan nawaqidul Islam, pembatalan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba akan membahas hal demikian. Yang pertama, yang bisa membatalkan keislaman seseorang oleh Syekh Abdul Wahab. Kata Syekh Abdul Wahab mengatakan, ini bukan Syekh Abdul Wahab yang abang maksud ya, ini lain. Ada Syekh Abdul Wahab, salah seorang ulama besar, mengatakan dalam kitab dia, paling tidak ada 10 perbuatan yang harus dihindari oleh umat. Di dalam Al-Quran Allah sebut, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Disebutkan dalam ayat tersebut, Allah melarang kita 3 perkara, tapi sebelum itu Allah menyuruh kita 3 perkara. Kita ambil yang melarangnya. Al-fahsya. Fahsya itu apa Bapak Ibu? Fahsya itu apa? Perbuatan keji. Kemudian wal munkar. Sudah paham kita kalau mungkar kan? Sama, fahsya itu bagian juga. Baghyun sama. Ini ketiga-tiganya perbuatan yang tercela. Allah larang kita untuk melakukan perbuatan demikian. Di dalam 3 perbuatan ini, itu ketiga-tiganya dilarang dan ada yang condong untuk bisa mengantarkan kita keluar daripada Islam. Kita ambil contoh dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan pernah kalian membunuh manusia kecuali dalam hal yang benar. Ternyata membunuh manusia itu bisa masuk dalam kategori perbuatan ya memang dia dosa besar, namanya qatlun nafs. Membunuh itu masuk dalam kategori dosa besar, kata Imam At-Tahawi, itu dosa besar. Tetapi dosa besar itu, derajat atau tingkatan dosa besar qatlun nafs, itu bisa mengeluarkan umat muslim daripada keislaman dia. Bisa mengeluarkan umat muslim daripada keislaman dia. La yad'una ma'allah. La yad'una ma'allah. Jangan kalian berdoa atau mencari orang lain yang kalian jadikan kawan sama seperti engkau menjadikan Allah kawan. Maksudnya apa? Jangan jadikan kawan bagi Allah. Artinya itu perbuatan tercela. La yad'una ma'allaha ilahan. Jangan kalian jadikan itu bagi Allah kawan. Kalau kalian jadikan kawan, kalau kalian jadikan orang lain kawan sama seperti Allah, kalian jadikan Tuhan, maka terjerumuslah, kalau bahasa ulama disebut dengan pelaku kemusyrikan. Tetapi kata para ulama dalam hal yang lain itu disebut dengan pembatalan
daripada keislaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita butuh memahami hal demikian agar kita terselamatkan, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai, itu ada 10. Kita akan mulai dari nomor yang ke-10. Baik. Di nomor yang ke-10 itu, salah satu yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang, al-ashir, al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih, thumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Apa kata Allah? Yang ke-10, kata para ulama yang ke-10, berpaling dari agama Allah, ia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dia muslim. Dia muslim. Dalilnya adalah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan oleh Allah dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari dirinya, sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang seperti itu minal mujrimina muntaqimun. Mujrimina muntaqimun. Mereka masuk dalam kategori orang-orang yang dijerumuskan oleh Allah ke dalam dosa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang muslim enggan mempelajari Islam. Dia muslim, tapi dia tak mau mempelajari Islam. Tapi justru terkadang mereka tidak suka dengan orang-orang yang mempelajari Islam. Tidak suka dengan mempelajari Islam. Boro-boro mau mengamalkan nilai-nilai Islam. Mempelajari saja dia tak mau. Bahkan dia tak suka dengan orang yang mempelajari Islam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak orang-orang seperti itu yang tak suka lihat orang yang belajar Islam? Oh, itu bukan banyak lagi. Saya kasih tahu, kita sampaikan pada kita semua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan, insya Allah besok subuh ini pembahasannya di sana. Ada yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme itu adalah salah satu cara, metode untuk membuat orang-orang Islam ini untuk tidak terlalu dekat dengan Islam. Jadi bahasanya apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah orang yang taat beribadah itu disebut dengan ekstrim. Dan mereka orang-orang yang radikal dalam beragama. Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap agama. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak fanatik terhadap agama, artinya kalau kita tidak fanatik terhadap nilai-nilai agama, bagaimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang baik? Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita tidak fanatik terhadap nilai-nilai agama, bisakah kita menjadi mukmin sejati? Tidak bisa. Tapi hari ini ada kelompok yang disebut dengan pemegang kelompok yang tidak suka dengan radikalisme. Orang-orang yang mohon maaf ekstrim beragama dilandaskan atau mereka disebut dengan radikalisme atau radikal. Pemahaman radikal itu adalah kalau mereka menganggap diri mereka betul dalam satu hal dan menghalalkan darah manusia, dan kemudian mereka beragama, mempelajari agama, dalam keagamaan itu mereka mohon maaf menjadi orang yang jihadis, tetapi keluar dari konsep agama yang sesungguhnya, boleh membunuh sesama muslim. Mereka berjihad tapi boleh membunuh sesama muslim. Itu yang disebut dengan ekstremis, yang sudah keluar dari nilainya. Dia tak mau memberikan ampun kepada siapapun. Nampak kafe dibom, itu teroris. Dan teroris ini layak kemudian diberikan gelar ekstremis. Radikalisme betul. Radikalisme itu adalah hal yang negatif, yang memang harus disematkan kepada teroris. Orang yang tidak memiliki hati nurani terhadap kemanusiaan. Contoh yang dilakukan adalah mereka beragama, mengaku paling baik dalam beragama, tapi mereka mohon maaf semua tempat dibom.
Semua tempat dibom. Kafe dihancurkan. Kemudian tempat-tempat prostitusi dibom. Tempat-tempat pariwisata dibom. Itu teroris, jelas. Tapi kalau ada orang sholat tahajud, orang duha, rajin sedekah, itu tidak radikal. Mereka sedang menanamkan nilai-nilai agama dalam diri mereka. Dan muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan radikalisme atau tidak suka dengan radikalisme. Dan disematkanlah kepada orang-orang, mohon maaf, disematkanlah kepada orang-orang yang tidak suka dengan kezaliman. Mereka meninggikan nilai-nilai agama. Orang-orang seperti ini disebut dengan radikalisme atau radikal. Sampai di sini paham ya Bapak? Itu benci sekali, tidak suka. Makanya hari ini ada kelompok-kelompok yang mohon maaf tidak terlalu suka itu dengan orang mengaji. Ada kajian dibubarkan. Tapi ada perzinahan ikut serta. Perzinahan ada, kita ikut serta. Nah, ini muskilah kita hari ini Bapak. Tapi ketika ada pengajian bukannya ikut nimbrung dalam pengajian, tapi justru ada orang datang ke masjid bawa misalkan panci, dicaci dan dimaki dan dihina. Oh, ini zaman dulu rame ini Pak, tentang jamaah tablik yang dihabisin itu. Jamaah tablik datang ke masjid, mereka ngina, bawa ini dan lain sebagainya, khurus. Dianggap merusak, jorok dan lain, jorok, menjijikkan. Pokoknya semua disematkan kepada mereka. Sudah tidak berbuat, sudah tidak membantu, tapi kita justru tidak suka dengan mereka. Padahal yang mereka pelajari apa? Mereka mempelajari. Ada orang-orang memberikan pengajian, kemudian diusir, dibubarkan dan lain sebagainya. Merusak, dianggap merusak. Pertanyaannya adalah, ketika perzinahan, orang-orang minum khamar, mereka dugem, apakah itu tidak merusak? Apakah itu tidak merusak? Jauh lebih merusak. Maka hari ini untuk melakukan kerusakan atau untuk menjauhkan kita dari Islam itu perlu adanya struktur, metode yang terstruktur agar kita bisa agar mereka bisa menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Sama bahasan kita hari ini adalah orang yang tidak suka terhadap Islam, atau dia ajak orang lain untuk keluar daripada Islam, atau dia ajak orang lain untuk tidak meninggikan nilai-nilai Islam. Dia kalau cuma mengajak saja Pak, itu mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau cuma ngajak saja, yuk Pak kita tidak usah ke masjid, mungkin bisa jadi ditolak sama bapak tadi, tidak aku mau sholat. Tapi sekarang tidak begitu. Cara membuat manusia berpaling daripada agama itu, apa yang diinginkan oleh manusia tadi. Itu cara dia. Kalau cuma lewat mulut tak mempan hari ini. Tapi dibuatlah dia, diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan kesibukan, diberikan mohon maaf, hal-hal yang membuat dia bisa berpaling daripada agama. Apa yang bisa membuat manusia yang berpaling daripada agama? Apa yang bisa membuat manusia berpaling daripada agama? Tidak ada yang bisa membuat manusia yang berpaling daripada agama selain apa yang ada di muka bumi ini. 3 hal Pak. Dan itu di dalam Al-Quran dibahas sebagai fitnah yang bisa membuat manusia berpaling. Kekuasaan, jabatan, harta, wanita. Bisa membuat manusia berpaling daripada agama. Semua itu dorongan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Betul kata Allah, nafsu itulah yang membuat mereka berpaling daripada itu semua. Nafsu yang membuat mereka bisa keluar daripada Islam. Nafsu yang membuat mereka tidak lagi sejalan dengan nilai Islam. Nafsu yang membuat mereka untuk tidak condong ikut dalam nilai-nilai keislaman. Dorongannya berat memang. Makanya Bapak Ibu, kita ambil hal yang paling sederhana. Bapak Ibu rajin sholat tahajud. Rajin sholat tahajud. Ketika orang lain yang menghasut Bapak Ibu biasa saja. Tidak usahlah rajin-rajin tahajud. Biasa. Tapi coba istri yang menghasut. Kalaulah istri yang menghasut itu goyang. Goyang. Sama. Kalau suami dia begitu juga. Istri dia rajin tahajud. Yang bisa menggoyang istri tahajud ini siapa? Suami.
Kau tidak patuh sama suami. Kalau kau tak patuh sama suami, kau percuma sholat tahajud, kau durhaka. Yang tadi mau sholat tahajud tak jadi, Bu. Nah, coba tuh kelakuan suami pula begitu. Coba bayangkan. Orang rajin mau sholat, mau sholat, rajin dia, tapi bisa goyah dengan hal-hal demikian. Jadi sebenarnya banyak cara. Kalau dalam kitab Talbisul Iblis itu, setan itu tidak akan pernah berhenti meskipun sedetik untuk menghasut. Tidak akan mau berhenti dia. Orang yang rajin sholat selama 40 hari dia rajin sholat di masjid. Bagi laki-laki itu terbebas dari kemunafikan. Itu tadi yang setan kroco tadi itu minggir sendiri, Pak. Setan yang kroco, setan-setan yang tingkatan paling bawah itu menyingkir secara sendirinya itu. Tidak perlu lagi. Tapi setelah setan menyingkir yang muncul iblis. Naik iblis lagi. Artinya setannya naik tingkat untuk menghasut itu. Jadi jangan kira setan itu tidak punya tingkatan. Punya, ada kelasnya itu. Mana kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu ada semua. Karena setannya beda-beda. Kalau orang rajin tahajud dan sholat duha, dan rajin dia sholat di masjid, itu setannya bukan setan kroco itu. Bukan kelas 1 itu. Kelas 10. Kenapa demikian? Oh, ini tingkatannya udah berat. Karena kalau tingkatannya setan kroco, itu cuma ditiupin aja setannya kabur. Tapi kalau tingkat tinggi setannya, dan kadang-kadang setan itu tidak dengan tangan dia yang menghasut. Dia suruh orang lain. Dia hasut orang lain, tapi orang lain itu kemudian diajak untuk menghasut yang lain. Contohnya ya, ibu-ibu misalnya. Di bulan Ramadan, itu iman kita sedang kuat-kuatnya itu iman Ramadan itu. Tapi bisa goyah di 10 akhir Ramadan. Karena apa? Yang diskon-diskon banyak. Karena diskon itu banyak, kapan lagi Pak Ustadz kalau tidak sekarang? Dianggapnya diskon itu cuma ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tak ada diskon. Tapi di Ramadan tuh Pak Ustadz diskonnya 50%. Semua alasan keluar. Hanya karena pengen pergi ke tempat membeli barang. Coba setan. Itu kalau setan biasa dijentiknya itu hilang. Tapi karena saking tingginya keimanan ketika itu, yang setan yang lebih tinggi tingkatannya diperlukan untuk menghasut manusia. Coba bayangkan. Sama Pak. Nah tapi ini jauh lebih berbahaya. Sudah banyak orang-orang berislam dan beriman itu untuk menggoyahkan mereka biar jauh dari nilai agama. Dan yang mereka inginkan jauh dari nilai agama secara permanen. Maka dibutuhkan strategi Pak. Dibutuhkan strategi. Itulah yang disebut dengan cara mereka untuk merusak kita. Brainwash. Tahu brainwash Bu? Cuci otak. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita ini sedang dilakukan pencucian otak terhadap kita. Kita ini hari ini dicuci otak kita. Otak apa yang dicuci? Bagaimana kita benci terhadap Islam. Bagaimana kita tidak suka dengan Islam. Bagaimana cara kita jauh dari nilai-nilai keislaman. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Dari 1900-an. Berapa lama kira-kira? Berapa abad sampai hari ini? Berapa abad sudah? 1900. Hari ini 2000. Sudah 1 abad? 1 abad. 1 abad lebih. Sekarang sudah 2024. 1 abad lamanya mereka bersungguh-sungguh. 1 abad. Mereka bersungguh-sungguh ingin membuat kita umat muslim ini jauh daripada Islam. Jauh daripada Islam. Pada akhirnya apa? Umat-umat muslim itu tersingkirkan daripada, tergelincir daripada nilai-nilai keislaman mereka, terjauh. Mereka keluar sendiri. Apa strategi yang mereka buat? Apa metode yang mereka buat? Apa kesenangan dunia yang disukai oleh manusia? Jadi sederhana Pak. Selama ini mereka berpikir kencang untuk menjauhkan kita dari Islam. Tapi pada hakikatnya mereka temukan. Di mana mereka temukan itu? Di dalam Al-Quran. Di mana mereka temukan? Dalam hadis Nabi. Mereka temukan kelemahan umat muslim itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena Allah berkata, harta kalian, istri kalian, anak kalian fitnah bagi kalian. Ujian bagi kalian. Apa maksudnya? Kalau tak bisa membuat menggoyah diri suami tadi, dari anak, dari harta, dari istri. Goyah. Goyah. Apa yang lain? Permasalahan dunia. Kata Nabi dalam hadisnya itu mengatakan, jauhi oleh kalian 6 perkara. Salah satu di antara 6 perkara tersebut, yang ketiga itu kata Nabi, hubbud dunia. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Artinya apa?
mereka non-muslim atau kafir yang serius ingin menjauhkan kita daripada Islam tadi, mereka pelajari Islam itu. Mereka lihat apa yang bisa menghancurkan umat muslim itu sendiri. Yang bisa menghancurkan umat muslim ketika itu adalah hubbud dunia, kata Nabi. Yang bisa menjauhkan mereka daripada Islam apa? Harta. Yang bisa menjauhkan mereka dari Islam apa? Anak. Yang bisa menjauhkan mereka dari Islam apa? Kekuasaan, istri mereka, harta mereka. Coba bayangkan, mereka pelajari dengan serius. Sehingga dibuatnya kita a'rada anha, mereka berpaling daripada agama, kata Allah. Ini bukan sesederhana berpaling orang tidak sholat, Pak. Tapi orang yang sholat kemudian menjadi tidak sholat, itu sudah terindikasi. Orang yang sholat tapi kemudian tidak sholat, itu sedang terindikasi penyakit a'rada anha, i'rad anillah. Mereka sedang terjangkit penyakit menjauh daripada agama. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini berat memang Bapak Ibu. Bahkan sampai Allah mengatakan, "Waman azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Kata Allah, siapa yang lebih zalim daripada kalian, daripada orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Rabbnya, tsumma a'rada anha. Jadi Allah menganggap itu azlam. Kata Allah, ketika ada umat muslim berpaling daripada nilai agama dan mereka tidak suka dengan nilai agama, itu adalah perbuatan yang paling zalim. Berarti kalau sudah paling zalim, kalau ada manusia yang menyakiti manusia, itu zalim. Tapi ada yang lebih zalim daripada itu. Apa yang lebih zalim? Ketika mereka berpaling dari agamanya Allah. Nah, ini berat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kenal namanya Lukman Sardi ya? Ini online ya? Entahlah. Itu kan keluar daripada Islam. Setelah kapan? Setelah dia ikut menjadi sang pencerah. Tahu Bapak Ibu sang pencerah ya? Sang pencerah itu film daripada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dibuatlah film namanya Sang Pencerah. Nah, beliau kebetulan pemeran utama. Selesai daripada pemeran utama dan selesai film tersebut, beliau keluar daripada Islam. Itu bukan berpaling, Pak. Murtad. Di dalam Islam, orang-orang yang murtad itu orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Di dalam Islam, itu darah dia halal. Darah dia halal. Apa maksudnya darah halal itu, Bapak Ibu? Boleh dibunuh, tapi itu dalam Islam. Di dalam undang-undang, yang membunuh masuk penjara. Mereka yang salah, kita yang bunuh. Yang masuk penjara siapa? Kita yang bunuh. Makanya apa yang harus kita lakukan? Pasrah sajalah. Begitukah? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Berat Bapak Ibu. Ujian kita adalah ketika kita umat muslim itu tidak menjalankan nilai-nilai agama, kita sedang berpaling. Kemudian yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi la yuhibbu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'u al-khuruj an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib baginya mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menyatakan bahwa tidak wajib mengikuti baginda Nabi. Dulu pernah ada Bapak Ibu. Dulu pernah ada. Saya tidak tahu kalau sekarang. Tapi tahun 2015 ke bawah itu ada. Apa kata mereka? Tidak ada yang lebih layak kami ikuti. Tidak layak bagi kami mengikuti Muhammad selain daripada kami mengikuti Aristoteles dan Plato. Artinya begini yang ingin katakan, Muhammad itu tidak lebih mulia daripada Aristoteles dan Plato. Dulu Bapak Ibu ada namanya diskusi-diskusi yang kami ikuti. Apa kata mereka dalam diskusi tersebut? Tidak ada yang lebih layak untuk kami ikuti selain daripada Aristoteles dan Plato. Artinya Nabi Muhammad itu tidak sebaik Plato ataupun Aristoteles. Sampai mereka katakan, andai kata Plato dan Aristoteles itu hidup di zaman ini, maka yang lebih layak jadi Nabi bukan Muhammad. Yang layak jadi Nabi adalah Aristoteles ataupun Plato. Itu cara mereka merusak kita Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka lebih mengagung-agungkan
orang lain sebagai figur, tetapi mereka tidak pernah mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan nomor yang pertama tadi, nomor yang ke-10 tadi, Bapak Ibu. Ada orang yang mengkafirkan umat Islam, tapi tidak mengkafirkan orang kafir. Dan kedua-dua ini kita dapatkan. Dulu Bapak Ibu, ada kalimat kita tidak boleh mengucapkan kafir kepada orang kafir. Tapi lebih tepatnya non-muslim. Betul apa tidak betul? Itu bagian daripada radikalisme. Kenapa? Karena bagi mereka ketika kita mengatakan kafir kepada orang kafir, itu bagi mereka tidak beradab. Cara mereka mengurangi nilai kekafiran itu sedikit demi sedikit. Kata mereka lebih lembut itu non-muslim. Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalimat kafir itu sudah yang paling lembut dalam bahasa. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada mereka-mereka yang sedang menutupi diri dia daripada kebenaran. Kurang halus tak? Itu kalau mau lebih halus, kalau mau lebih kasar lagi banyak sebenarnya. Banyak. Wahai pengkhianat. Itu lebih berat apa lebih kasar? Kenapa kok pengkhianat? Ya mereka berpaling dari agama Allah itu pengkhianat. Tapi kan tidak begitu Al-Quran mengatakan. Ya ayyuhal kafirun. Katakan bagi orang-orang yang menutupi diri dia dari kebenaran. Diganti dengan bahasa non-muslim. Kenapa? Alasannya sederhana. Biar lebih halus. Karena bagi mereka. Padahal orang kafir sendiri sadar kalau itu kami memang kafir. Itu sadar mereka. Kenapa? Karena dalam agama memang mereka kafir. Dan gak bisa tidak itu yang mengatakan Allah. Bukan kita manusia yang mengatakan. Orang yang tidak masuk dalam agama Islam, dalam agama Allah disebut dengan kafir. Sampai sini paham ya? Cara mereka untuk tidak mengkafirkan orang kafir itu begitu. Apa mereka kata? Sesungguhnya agama itu sama. Sama-sama benar. Hanya menuju Tuhan yang satu, caranya saja yang berbeda. Artinya apa? Kita tidak boleh katakan mereka kafir. Karena jalan mereka menuju Tuhan yang satu saja yang berbeda dengan kita. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Karena jalan mereka saja untuk menemui Tuhan yang satu itu berbeda. Kan kita sama. Belum tentu benar semua. Betul Pak? Betul. Belum tentu orang yang muslim itu masuk surga juga. Betul. Tidak salah itu Pak. Tapi itu kalau mereka tidak kafir. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu mesti Pak. Yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Mesti masuk surga. Kecuali dia mati dalam keadaan kafir. Itu yang tidak masuk surga. Atau dia musyrik kepada Allah. Ia enggak masuk surga. Tapi ketika dia mohon maaf melakukan dosa besar. Di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Kira-kira bisa masuk surga apa tidak? Keimanan kita seorang mukmin. Ketika kita beriman kepada Allah. Dan tahu kita kebenaran itu. Sekalipun kita berdosa dan bertaubat kepada Allah, kita bisa masuk surga. Berbeda dengan orang yang keluar daripada Islam, tapi dia kemudian tidak masuk kembali kepada Islam. Atau orang yang melakukan dosa besar, tapi dia tidak bertaubat kepada Allah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Justru ada sebaliknya lagi. Dengan mudah mereka mengkafirkan orang Islam. Dengan mudah, itu jelas zahir keislaman seseorang. Zahir keislaman orang lain. Tapi muncul satu kelompok yang mengatakan Anda kafir. Loh bayangkan Pak. Itu dengan berani mereka katakan kafir. Artinya apa? Mengkafirkan umat Islam. Itu perbuatan yang sangat terlarang. Nawaqidul Islam. Bisa membatalkan keislaman dia. Kenapa? Man kaffara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang sesungguhnya dia Yang mengkafirkan umat Islam itu sesungguhnya dia sudah kafir. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan khawarij. Hari ini disebut dengan neo khawarij. Yang mudah mengkafirkan orang. Padahal belum tentu dia muslim sejati. Maka bahasanya Bapak Ibu, barang siapa yang mengkafirkan orang maka sesungguhnya dia Dan Allah melaknat orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain.
Dan Nabi tidak suka dengan orang Islam yang mengkafirkan. Sekarang pertanyaannya, mereka mengaku mengikuti Nabi. Mereka mengaku menjalankan syariat Islam. Mereka hafal Al-Quran. Tapi mengapa mereka bisa mengkafirkan saudara sesama Islam? Artinya apa? Mereka sedang terjangkit. Penyakit apa? Nawaqidul Islam. Pembatalan-pembatalan Islam. Terjerumus mereka dalam pembatalan Islam. Baik. Kemudian yang ke-9 tadi permasalahan mereka orang-orang yang berpaling dari baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak Bapak Ibu mengaku cinta Nabi tapi tak pernah menjalankan sunnah Nabi. Kami cinta Nabi. Kalau cinta Nabi biasanya dengan pengajian itu mereka senang. Bukan mencaci, bukan memaki, bukan membubarkan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak sesungguhnya cinta kepada Nabi. Bersolawatnya kencang, mencaci makinya kencang juga. Imbang apa tak imbang? Tidak imbang. Solawatnya kencang mengaku cinta Nabi, tapi mulutnya mencaci dan memaki. Pernahkah Nabi mengajarkan hal demikian? Tidak. Bahkan mereka, mohon maaf, yang paling lebih lagi berbahaya lagi, mereka justru menentang syariat-syariat Nabi. Mereka menentang sunnah Nabi. Banyak Bu. Kalau kita sebutkan itu banyak sekali. Orang yang tak suka dengan berjenggot, mencaci maki orang berjenggot, mencaci maki orang berjubah, mencaci maki orang bercadar, mencaci maki orang yang minum dengan tangan kanan, mencaci maki orang yang sholat, mencaci maki orang yang melaksanakan sunnah, mencaci maki. Pokoknya semua dicaci dan dimaki. Bapak Ibu harus paham, permasalahan cadar dan permasalahan poligami itu adalah permasalahan yang dulu sempat viral. Hanya gara-gara dua itu negara kita ini heboh. Heboh hanya gara-gara cadar dan gara-gara poligami. Yang mau tak suka poligami ya silahkan, tapi jangan dicaci dan dimaki. Dan jangan pernah diingkari. Kalau tak suka dengan cadar ya tidak ada masalah. Kalau tidak mau bercadar tidak apa-apa. Tapi jangan pernah mengingkari. Jangan pernah mencaci dan memaki, termasuk pelakunya. Kita hari ini dibuat begitu. Nah, Bapak Ibu bayangkan bagaimana cara mereka merusak kita. Itu cara mereka merusak kita dengan mengajak kita untuk membenci poligami, membenci cadar, membenci celana cingkrang, membenci jenggot, membenci minum tangan kanan, membenci minum dengan duduk. Padahal itu semua sunnah Nabi. Diajaknya kita untuk benci dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dianjurkan oleh Nabi. Masuk kamar mandi kaki kanan, mereka tidak suka itu. Ngapain sih masuk aja repot? Masuk kamar mandi aja harus repot. Kalau dia cuma berkata demikian tapi hati dia tidak berpaling dari Nabi, maka masuk dalam kategori berdosa. Tapi kalau sudah berpaling dan hati dia dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia sedang terjangkit penyakit nawaqidul Islam. Coba bayangkan. Bahkan masuk dalam penyakit munafik. Berat Bu. Makanya jangan sembarang. Kita tidak usah ikut-ikutan. Kalau kita tak suka tak ada masalah. Kita tak ada masalah kalau tak suka. Tapi kalau kita mengingkari itu yang menjadi muskilah kita. Yang ke-8. Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Menolong orang-orang musyrik. Nah, ini dia. Salah satu nawaqidul Islam yang membatalkan Islam. Dalam kitab Al-Wala' wal Bara' itu jelas. Kapan waktu kita bahas. Ada loyalitas. Loyalitas seorang muslim terhadap kafir yang bisa membatalkan keislaman dan juga bisa membatalkan keimanan. Dia ada dua. Ada loyalitas seorang muslim terhadap kafir yang membatalkan keimanan. Yang kedua, loyalitas orang muslim kepada kafir yang bisa menyebabkan batal daripada keislaman. Salah satu di antara itu, sekian banyak itu, adalah yang menolong orang musyrikin. Hari ini kita dijajah, tapi mereka justru membantu. Kita ambil contoh pada masa penjajahan Belanda. Ketika pada masa penjajahan Belanda, itu banyak umat muslim pengkhianat yang mohon maaf. Mereka ikut gabung dengan Belanda.
Satu sisi di sini berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, satu sisi muncul pengkhianat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Sekarang tidak begitu modelnya. Karena perangnya bukan dengan perang senjata, tapi perangnya dengan pemikiran. Apa maksudnya perang dengan pemikiran itu? Orang non-muslim hari ini merusak kita dengan pemikiran kita. Dia rusak pemikiran kita. Bagaimana kita jauh daripada Islam. Ada orang Islam ikut-ikutan. Justru ikut menjauhkan kita dari nilai agama. Ini yang disebut dengan membantu. Apa contohnya? Contohnya begini. Ada namanya kaum liberalisme. Kaum liberal. Kaum liberal itu tidak suka dengan kita. Mereka itu, orang-orang liberal itu, mereka menginginkan kita berpikir lebih bebas. Yang mengatakan berpikir dengan bebas, yang mengajak kita berpikir dengan bebas itu kaum Eropa, non-muslim, kafir yang ingin menghancurkan kita. Umat muslim ikut-ikutan menjauhkan kita daripada ini namanya Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan metode hermeneutik. Metode mentafsirkan Al-Quran dengan menyamakan metode hermeneutiknya adalah mentafsirkan Al-Quran dengan gaya kontekstual. Dulu hermeneutik ini digunakan untuk mentafsirkan Injil. Kemudian muncul umat muslim yang tadi berpikir bebas tadi, dia kata kita butuh hermeneutik untuk mentafsirkan Al-Quran lebih baru. Paham maksud saya Bapak Ibu? Artinya kita butuh metode baru untuk mentafsirkan Al-Quran. Apa metodenya? Hermeneutik. Hermeneutik itu metode kontekstual. Menyesuaikan Al-Quran dengan zaman itu intinya. Sampai di sini paham? Itu yang punya ide siapa? Barat. Yang ikut-ikutan siapa? Yang membantu siapa? Muslim. Artinya apa? Mereka sedang membantu pemikiran Barat untuk merusak umat musyrikin. Hati-hati. Bisa terjerumus dalam pembatalan Islam. Banyak Bapak Ibu. Adanya sekulerisme, pluralisme, radikalisme, kemudian feminisme, itu semua itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu semuanya itu Barat yang punya kerjaan. Sekulerisme Barat, liberalisme Barat, pluralisme Barat, feminisme Barat, materialisme Barat. Apalagi yang tidak Barat sekarang ini? Radikalisme Barat. Semua itu teori Barat. Mereka yang punya. Tujuannya cuma satu. Menjauhkan kita daripada Islam. Dan itu terbukti ketika bahasan sekulerisme. Ketika kita dibuat lebih sekuler. Apa maksudnya kita dibuat lebih sekuler? Kita dibuat lebih jauh daripada agama. Apa yang paling lihat hal ini? Yang paling nampak hari ini? Yang paling nampak hari ini adalah dijauhkannya agama dari sistem kepemerintahan. Sistem kepemimpinan. Orang tak mau lagi bersandar kepada agama, tapi orang bersandar kepada akal dan nafsu. Dia tak pakai lagi itu sistem Islam. Mereka tak mau lagi bersandar kepada Islam. Itu yang disebut dengan a'radu anha. Jelas ya Bapak Ibu ya. Berpaling mereka dari agama. Islam mengatur politik. Islam mengatur kepemimpinan. Islam mengatur warisan, Islam mengatur kesehatan, Islam mengatur kedokteran, Islam mengatur teknik, semua Islam atur. Tak ada yang tidak diatur oleh Islam. Tapi ketidaksukaan mereka terhadap nilai-nilai itu disebabkan apa? Yang tadi kita sampaikan. Ada Barat tidak suka dengan Islam. Kebencian mereka terhadap Islam, mereka lampiaskan dalam dunia perang pemikiran. Mereka coba jauhkan kita dari nilai-nilai keislaman dengan memberikan kita amunisi-amunisi yang sederhana. Apa amunisi sederhananya itu? Kekuasaan, jabatan, harta, duit. Sehingga mereka sedang mempertuhankan hawa nafsu mereka. Coba bayangkan ketika ada permasalahan-permasalahan tentang urusan politik, kenapa tidak disandarkan kepada agama? Sampai-sampai mereka berkata seorang alim ketika masuk politik bisa keluar daripada. Itu bahasa yang salah.
Seorang alim kalau dia masuk ke dalam politik, ulama dia masuk ke dalam politik bisa jadi setan dia, kata dia. Ini bukan cocok, Bu. Ini bukan bahasa yang baik. Karena kalau mohon maaf. Kalaulah di dalam urusan politik itu tidak ada batasan yang diberikan oleh agama, tidak bersandarkan kepada agama, Ibu lihat hari ini. Inilah dampak daripada perbuatan menjauhkan politik dari agama. Kenapa terkuak kalimat tersebut? Karena kebencian mereka terhadap agama. Maka kalau mau masuk ke dalam politik, jangan bawa-bawa agama. Tapi ketika mencari suara, pakai agama. Sampai sini paham maksud saya Bapak Ibu? Yang tidak berkesinambungan, tidak ada, Bu. Kata mereka begitu. Dalam urusan politik, jangan bawa-bawa agama. Ya, kita tak bawa agama. Tapi ketika mencari suara, kok yang dijual isu sara? Kok yang dijual agama? Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu ya? Masalah naik jabatan misalkan. Naik jabatan dia pakai orang lain. Pakai orang lain. Ketika naik kepala dinas, syukuran, panggil ustaz. Naiknya dengan, mohon maaf, naiknya dengan suap, syukurannya dengan doa. Coba dibayangkan hari ini Bapak Ibu. Begitu kondisi kita. Benci terhadap Islam, tapi minta suara sama umat Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Begitu kondisi kita. Itu yang disebut hari ini Pak. Itu yang terjadi dengan kita hari ini. Dan keseriusan mereka dalam menjauhkan kita. Keseriusan mereka membantu. Ketika teman-teman Palestina, saudara kita di Palestina. Hari ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan. Betapa hari ini mulai redupnya pembahasan Palestina. Jangan pernah capek Pak Azwardi. Tempelkan terus. Kalau perlu cari isu Palestina lebih. Terus biar sajalah. Kalau bisa sampai muntah kita dengan pembahasan Palestina. Tidak apa. Tidak ada masalah. Karena hari ini mulai redup. Bapak Ibu boleh buka sekarang HP itu tengoklah. Sudah mulai jarang tentang isu Palestina. Sudah mulai jarang. Tapi justru isu-isu yang tidak benar. Isu-isu hoax. Isu-isu yang menjauhkan kita dari nilai. Yang paling banyak hari ini di TikTok, di Facebook, di Instagram apa? Perempuan telanjang. Perempuan maksud perempuan telanjang itu berpakaian tapi Jadi yang paling mudah untuk menghancurkan manusia hari ini itu apa? Jualan tubuh. Jadi penjualan tubuh wanita. Coba Ibu lihat ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Itu kalau yang dijual mereka, mohon maaf. Kalau yang dijual itu perempuan, itu yang nonton tuh jutaan itu. Tapi coba yang dijual pengajian itu. Jangankan jutaan, 1000 tak sampai. Jangan 1100 saja minta ampun, empot-empotan naik ya. Nah, makanya Bang kalau besok cari siaran perempuan cepat naik itu. Serius Bu. Coba kita nih hari ini mohon maaf. Mohon maaf. Ibu-ibu jangan tersinggung. Ini kenyataan. Yang jelas ibu-ibu tidaklah. Bayangkan Bu. Betapa begitunya hari ini. Betapa cara mereka. Dan itu mohon maaf didukung itu. Kalau tak didukung gimana coba? Dan itu sudah menjadi masalah kita hari ini. Orang-orang tidak punya rasa tidak punya rasa. Baik, apa contoh yang lain menolong orang musyrikin dalam menghancurkan Islam? Banyak Bapak Ibu, dulu pernah terjadi juga. Orang yang datang ke Israel itu sama. Orang yang bekerja sama dengan Israel itu sama. Orang yang memberikan bantuan kepada Israel sama. Makanya Bapak Ibu pokoknya sampai hari ini tetap boikot produk Israel. Boikot. Dia ada produk Israel itu langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung produk Israel itu seperti yang dicantumkan itu Israel semua. Itu langsung. Yang tidak langsung itu apa? Mereka investor. Ada Israel menjadi investor, Yahudi menjadi investor di salah satu produk-produk. Kita ambil contoh Indomie. Indomie itu bukan produk Israel langsung, bukan. Itu produk Indonesia. Tapi investornya ada dari Israel. Maksudnya dari Yahudi. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu ya? Sama, Le Mineral itu begitu. Le Mineral itu investornya ada dari Yahudi.
Tapi dia tak langsung Israel. Nah, begitu modelnya Bapak Ibu. Saya sebutkan aja produk-produknya itu. Jadi kalau disebutkan produk semua, kami makan apa Ustaz? Ada yang bertanya begitu. Lah kalau Ustaz sebutkan semua, kami mau minum apa? Mau makan apa? Masih banyak air kali itu lagi. Minum air kali itu sehat. Tapi makan apa kami? Banyak tempe tahu di dapur itu banyak. Tapi tempe itu dari Thailand kan, bukan dari Israel. Bukan dari Yahudi. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Banyak Bu. Itu banyak sekali. Kecap ABC saja dari situ. Kecap ABC saja. Ibu-ibu pakai kecap apa? Oh kami nggak pakai kecap Ustaz. Alhamdulillah lah kalau itu. Coba bayangkan Pak. Itu datang dari sana. Kalau ada orang-orang yang membangun hal demikian, semuanya itu pendapatannya itu diberikan kepada kayak Starbucks, KFC, yang makan ke situ kalau sudah tahu dia, tapi masih makan ke sana. Kenapa disebut dengan munafik? Karena mereka sedang membantu kaum kafir itu. Makanya Bapak Ibu, salah satu bentuk pertolongan mereka terhadap orang kafir itu ketika kita membeli produk mereka. Itu munafik namanya. Wah ini Ustaz ini bahaya nih. Ya gimana lagi Pak? Capek kita Pak. Kita pokoknya hari ini kita sampaikan apa adanya. Pokoknya jangan beli produk Israel. Mau sakit hati silahkan. Sampai anak saya itu besar-besaran Pak. Masuk ke dalam supermarket apa kata dia. Ini Israel kan dia dengan suara besar itu. Ibunya ngelus dada itu. Takut orang lain tersinggung. Tapi tak masalah. Saya bilang biarkan saja. Biar orang lain tahu. Kalau memang itu produk Israel udah biarkan saja. Sampaikan. Tapi yang tidak enak adalah ketika dengan pemiliknya gitu. Saya bilang artinya apa? Kadang-kadang kita butuh tempat yang benar. Kalau dengan omongan begini orang mungkin belum tahu. Tapi kalau di tempat kita tunjuk orang sudah tahu. Jadi orang tidak akan beli lagi Pak. Hanya saja dengan cara yang baik dan benar. Dengan cara yang baik. Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kata Allah kami tidak akan berikan mereka hidayah. Siapa mereka? Mereka Allah kategorikan dalam kelompok orang-orang yang zalim. Yang membantu ke orang musyrikin itu orang zalim. Karena apa? Karena mereka sedang zalim kepada saudara dia. Ada orang yang terzalimi, ada orang yang membantu orang zalim. Kira-kira orang yang membantu orang zalim ini sama apa tidak dengan zalimnya terhadap saudara yang terzalimi? Sama. Artinya apa? Mereka pelaku kezaliman. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kelak di akhirat orang-orang yang ikut membantu kezaliman tersebut sama akan ditagih. Oh si Anu itu dulu yang beli produk Israel. Ya Allah aku bersaksi si Anu itu dulu beli produk Israel. Kami sudah dijajah sama Israel tapi dia makan produk Israel. Ah begitu saksinya besok. Masih mau makan produk Israel lagi. Pikir-pikirlah balik. Kurang apa air minum kita di samping ini. Minum saja ini udah sehat besok. Baik Bapak Ibu. Terakhir. Yang terakhir, as-sabi' yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal-ataf faman fa'alahu aw radiya bihi kafara wad dalilu qawluhu wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kata Allah. Ketujuh adalah perbuatan yang keluar daripada Islam, termasuk diantaranya adalah as-sarfu dan al-atfu. Maka barang siapa yang melakukan sihir atau rida dengan sihir, maka dia telah kafir. Orang-orang yang melakukan sihir. Sekarang kayaknya tidak ada sihir lagi. Yang ada hipnotis. Yang ada tidak usah belajar hipnotis Bapak Ibu, tak usah. Rata-rata hipnotis untuk negatif saja. Kau hilang dompet, hilang duit, hilang HP. Cuman dengan omongan saja bisa semua hilang. Coba bayangkan, untung baju tak diambilnya, celana tak diambilnya, sepatu tak diambilnya. Kenapa? Dia tahu dia itu bekas kata dia. Yang di tangannya HP, duit, laptop, semua Bu. Karena hanya hipnotis. Karena dengan hipnotis saja. Hipnotis apa soal? Sihir mungkin tak ada lagi, tak terlalu. Ada mungkin tak banyak. Ada orang tak suka dengan beliau misalkan. Mbah Dukun, aku tak suka dengan si Anu. Tolong kau santet si Anu itu. Nah itu Ibu. Tenang Bang Jidin, tenang. Saya tak bahas lagi itu. Coba bayangkan.
Tujuan mereka begitu. Sekarang itu sakit hati bisa mereka lakukan. Maksudnya gini, mereka bisa menghancurkan orang karena sakit hati itu. Sakit hati sekali aku. Kenapa? Aku disingkirkan ya dari sana. Apa yang kau lakukan? Pokoknya aku mau santet dia, aku cari dukun. Nah, gitu. Sering Bapak Ibu lihat begitu. Orang yang sakit hati dalam jualan, orang yang sakit hati dalam kekuasaan, orang yang sakit hati dalam jabatan, orang yang sakit hati, mohon maaf, dia telah merebut istriku. Pokoknya kalau dia merebut istriku, dukun bertindak. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Artinya masih ada orang-orang yang man atakahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara, kata Nabi. Ada orang yang datang ke dukun, tapi kemudian dia percaya dengan perkataan dukun itu, maka dia sudah kafir. Kafir. Berarti pelaku sihir itu kafir, Pak Ustaz. Terjerumus dalam kekufuran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Terjerumus dalam kekufuran. Jangan sekali-kali main sihir. Sudah. Kita ini sudah merdeka. 79 tahun kita merdeka. Yang merdeka apanya? Yang merdeka apanya? Fisik kita merdeka. Tapi hati kita tidak merdeka hari ini. Pikiran kita tidak merdeka. Pikiran kita masih dijajah. Pikiran kita masih dijajah. Katanya kita merdeka. Tapi orang beribadah tidak bebas. Katanya mereka ibadah, tapi mereka tetap dijajah. Katanya kita merdeka, tapi kita kenapa masih dijajah? Tanggal 29 saya berangkat ke Bangkalis. Salah satu ceramah di TV3 ketika itu. TV3 itu punya Malaysia. Ini kebetulan saya nggak tahu apakah kebetulan. Apa kata ustadznya itu? Kita merdeka. Apa yang kita merdekakan hari ini? Bagaimana kita merdeka yang sesungguhnya menurut agama? Kita merdeka tapi kita masih dijajah. Kita merdeka tapi kita masih tidak punya akhlak. Kita dijajah tapi mereka masih benci terhadap agama. Kita dijajah tapi semuanya mereka lakukan untuk menjauhkan kita dari agama. Artinya apa? Apakah kita betul-betul merdeka? Itu bahasanya Bapak Ibu. Apakah kita betul-betul merdeka? Untungnya itu negara mereka bukan negara kita. Maka kalau di negara kita sama Pak. Kita dikatakan merdeka 79 tahun kita dijajah. Kita 79 tahun kita lepas daripada penjajahan. Pertanyaannya kepada kita kembali Bapak Ibu. Sekarang betulkah kita betul-betul merdeka? Itu pertanyaan kita hari ini. Yang miskin kok semakin miskin. Yang kaya kok semakin kaya. Yang berkuasa kok semakin haus kekuasaan. Yang tidak berkuasa kok semakin tertindas. Itu pertanyaan kita hari ini. Betulkah kita merdeka? Kita tak sadar hari ini kita dijajah dengan sekian banyak. Banyak yang menjajah kita. Banyak yang menggerogoti kita. Dan banyak yang memusuhi kita. Coba bayangkan. Pertanyaan kembali muncul. Betulkah kita benar-benar merdeka? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada mesti itu. Alhamdulillah. Karena ini masalahnya nawaqidul Islam. Yang bisa membuat manusia terjerumus, terseret dalam pembatalan Islam. Apakah semudah itu batal Islamnya Pak Ustadz? Tidak. Dalam bahasa ulama disebut dengan mereka terjerumus dalam kekufuran. Kalau mereka tidak bertobat bisa terjadi pembatalan keislaman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada ulama yang mengatakan ketika mereka melakukan perbuatan tersebut, pada amal itu mereka keluar. Pada amal itu mereka keluar, kata para ulama. Tapi pada amal yang lain mereka tidak keluar. Artinya apa? Pada aspek itu mereka terjerumus, pada aspek yang lain tidak. Tetapi ulama yang lain mengatakan apapun yang mereka lakukan ketika mereka berseberangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka sedang terjangkit penyakit kekufuran yang bisa menyebabkan mereka menjadi menjadi kafir. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'idna minal qaumiz zalimin. Allahumma a'idna minal qaumil fasiqin.
اللهم أعدنا من اليهود، اللهم أعدنا من النصارى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.